Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang fungsi ya. Nah, kita akan belajar fungsi komposisi dan fungsi inverse. Pertama, kompetensi dasar 3.6 menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Indikator pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan operasi komposisi pada fungsi. 2. Siswa dapat menjelaskan operasi inverse pada fungsi inverse. 3. Siswa dapat memecahkan masalah kontekstual tentang operasi komposisi dan operasi inverse. 4. Siswa dapat membuktikan bahwa FOGX tidak sama dengan GOEF-X. Dan siswa dapat menyelesaikan masalah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Melalui pengamatan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan operasi komposisi dan operasi inverse dengan percaya diri. 2. Melalui pembelajaran dengan metode pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse dengan tepat dan tanggung jawab. Oke, sebelum kita belajar ke fungsi komposisi, mari kita tonton video pembelajaran berikut ini. Fungsi inverse. Apa sih fungsi inverse itu? Oke, sebelumnya kita menentukan masalah dulu ya. Jumlah penggunaan listrik dari suatu lab komputer yang berisi 30 komputer adalah Fx sama dengan X kuadrat min 20. Dengan X adalah banyaknya daya listrik yang dipakai dalam satuan kWh. Jika setiap komputer menggunakan 1,2 kWh per harinya, dan daya yang dipakai hari itu adalah 605 kWh. Ada berapa komputer yang rusak dan berapa daya yang dipakai oleh kipas angin tersebut. Oke, nih jadi saya kasih contoh fungsi inverse. Misalkan ada penjual baju dan diproses atau dijual kita mendapatkan uang. Nah, itu kemarin kita belajar fungsi komposisi suatu proses. Jika proses itu dibalik, misalkan dari uang menuju baju jadi uang. Jika kemarin kita tidak cocok dengan baju tersebut, maka bajunya kita kembalikan ke penjualnya tersebut. Jadi uangnya kita berikan, maka kita akan kembali mendapatkan baju tersebut dengan proses yang sama. Juga ada contoh fungsi yang belum tentu mendapatkan hasil yang sama. Contohnya adalah beras, jika kita proses akan menghasilkan nasi. Jika proses kita lebih lanjut lagi akan mendapatkan bubur. Nah, tapi jika proses itu kita balik, bubur kita tidak bisa menjadi nasi apalagi menjadi beras. Oke, itu contoh dari fungsi inverse. Tergantung dari fungsinya. Nah, ini ada contoh. Seorang pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X potong kain sebesar Fx rupiah. Nilai keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi Fx sama dengan 500X ditambah 1000, di mana X banyak potong kain yang terjual. Jika keuntungan yang diharapkan sebesar Rp100.000, berapa potong kain yang harus terjual? Fungsi keuntungannya adalah Fx sama dengan 500X ditambah 1000. Keuntungannya 100.000, maka 100.000 sama dengan 500X ditambah 1000. 100.000 dikurangi 1000 sama dengan 500X. Jadi 99.000 sama dengan 500X. Jadi X-nya adalah 99.000 dibagi 500 dan menghasilkan 198. Jadi banyaknya potongan kain yang terjual adalah 198 buah. Maka kesimpulannya adalah inverse fungsi adalah kebalikan dari fungsi asalnya atau fungsi komposisi. Y sama dengan Fx, maka inverse-nya adalah F pangkat
negatif 1x sama dengan FY sama dengan X. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.